Halo, nama saya Nahidya Fitriyanti. Saya Fikri Gunawan. Halo, aku Alfiah Rahmawati. Saya Muhammad Faminul Alif. Halo, nama saya Arenalda Nurcita. Saya Cikita Kamila. Aku Elsa Nurpadila. Jadi pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 tentang praktikum fisiologi hewan akan membahas atau melakukan penelitian kecil tentang kandungan glukosa di dalam urin yang berkaitan dengan pola hidup dari sampel yang akan diujikan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk dapat mengetahui pengaruh pola hidup terhadap kandungan glukosa di dalam urin. Dan yang kedua, untuk dapat mengetahui perbandingan antara sampel dalam indikator jumlah kandungan glukosa di dalam urin. Sampel umum pertama yakni sampel yang memang melakukan ataupun konsumsi makanan jenis manis ataupun makanan yang mengandung gula tingginya itu sering ataupun dalam dilakukannya itu berulang. Nah, adapun sampel umum yang kedua ini memang jarang mengkonsumsi makanan manis ataupun konsumsi gulanya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Nah, diharapkan untuk sampel pertama itu kandungan glukosa dalam urinnya itu tinggi. Sementara untuk sampel umum kedua kandungan glukosanya itu tidak terlalu tinggi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu kaki 3, bunsen, beaker gelas 1000 ml, gelas ukur, larutan Benedict, Aquades, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Selanjutnya yaitu cara kerja. Pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, isi beaker gelas dengan air. Ketiga, nyalakan bunsen dan simpan di bawah beaker gelas. 4. Tambahkan 5 ml Benedict pada gelas ukur. Pindahkan Benedict ke tabung reaksi. Selanjutnya, beri label pada tabung reaksi. 5. Letakkan tabung reaksi ke dalam beaker gelas. Tunggu hingga larutan Benedict mendidih. Selanjutnya, teteskan 8-16 tetes urin pada setiap tabung reaksi. Panaskan kembali sampel urin selama 1-2 menit. Selanjutnya, amati perubahan warna. Dan inilah dia hasilnya. Pada sampel perokok, warna Benedict berubah menjadi kuning yang menandakan terdapat kadar glukosa sebanyak 1-1,5% dan positif 2+ atau setara dengan 100-150 mg per desiliter pada urin tersebut. Pada sampel yang kedua yang memakan obat-obatan serta makanan pedas dan gurih, warnanya berubah menjadi hijau yang menandakan adanya kandungan glukosa sebanyak 0,5-1% dan positif 1+ atau setara dengan 50-100 mg per desiliter. Pada sampel yang selanjutnya yang memakan junk food, meminum kopi, dan yang memakan junk food dan obat-obatan, warna Benedict berubah menjadi warna orange yang menandakan kadar glukosa sebesar 2-3,5% atau positif 3+, yang setara dengan 200-350 mg per desiliter. Dengan demikian, kadar glukosa sampel obat-obatan, makanan pedas dan gurih termasuk kategori normal, kadar glukosa sampel perokok termasuk kategori normal atau pra-diabetes, sedangkan kadar glukosa yang memakan junk food, meminum kopi, dan yang memakan junk food dan obat-obatan termasuk kategori tidak normal karena melebihi batas wajar. Pola hidup sangat mempengaruhi ekresi pada urin. Sampel urin A diambil dari pria perokok aktif dan memiliki kebiasaan tidur malam. Sampel urin B diambil dari pria yang tidak merokok dan mengkonsumsi obat dalam waktu 3-4 kali dalam seminggu dan juga mengkonsumsi makanan pedas gurih. Sampel urin C diambil dari wanita yang biasa mengkonsumsi junk food hampir setiap hari. Sampel urin D diambil dari wanita yang biasa mengkonsumsi kopi instan dalam waktu 4-5 kali dalam seminggu. Dan sampel urin E diambil dari wanita yang biasa mengkonsumsi junk food hampir setiap hari dan juga mengkonsumsi obat dalam waktu 2-3 kali dalam seminggu.
Hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan hipotesa menurut literatur, di mana sampel yang mengonsumsi gula dalam jangka panjang akan memperoleh kandungan glukosa yang menengah hingga tinggi di dalam urin seperti pada sampel nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya, pada sampel yang jarang mengonsumsi gula akan memperoleh kandungan glukosa yang normal hingga menengah seperti pada sampel 1 dan 2. Pola hidup akan berpengaruh terhadap kesehatan sistem koordinasi yang mengatur kerja berbagai organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ agar dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh dan bekerja dengan baik. Pola hidup yang sehat akan mempengaruhi kualitas urin yang dikeluarkan. Pola hidup seseorang terbukti mempengaruhi kadar glukosa yang terkandung pada urin. Didapatkan kadar glukosa berbeda tiap sampel dari rentang 1 hingga 5%. Pada rentang 2 hingga 5%, kadar glukosa 200 hingga 300 mg melebihi batas normal yaitu 180 mg.